Seorang pemain keturunan Indonesia yang kini berkarir di Eropa, Mes Hilger, membantah kabar yang menyatakan ia menolak bergabung dengan skuad Indonesia. Pemain keturunan Miss Hilges bereaksi mengetahui Justin Hubner menjadi calon naturalisasi timnas Indonesia U20 pilihan Shin Tae-yong. Diketahui, Miss Hilges sempat masuk radar naturalisasi, namun kemudian tak berlanjut karena dikabarkan tak mendapat restu dari orang tuanya. Setelah mengesampingkan Miss Hilges, terbaru PSSI mengumumkan dua calon pemain naturalisasi timnas U20 yang akan diproyeksi untuk Piala Dunia U20 2023. Kedua pemain ialah Justin Hubner dan Ivar Jenner, yang sama-sama berasal dari Belanda sama seperti Miss Hilges. Mereka telah tiba di Indonesia untuk memulai proses alih kewarganegaraan. Setibanya di Jakarta, kedua pemain menjalani beberapa agenda. Justin Hubner sempat membagikan foto dirinya saat menyambangi kantor PSSI melalui akun Instagram pribadinya. "Terima kasih @Muhammadiriawa 84 telah mengundang kami," tulis pemain Wolves U21 tersebut. Postingan itu rupanya memancing atensi Miss Hilges, bukan lewat komentar, ia hanya menyematkan emoji dua bola mata. Warganet Indonesia ramai menyoroti reaksi Miss Hilges. Banyak yang berharap bek FC20 tersebut menyusul dinaturalisasi. "Cepat menyusul duet sama Elkan Bagnot di tim senior," tulis @beau***. "Come on join bro," sahut @baby***. "Jory, Patinama, Sandi, Bagit, Justin, Ivan dan Klok menunggumu, bro," kata @ari***. Miss Hilges sendiri sempat membantah kalau dirinya batal dinaturalisasi karena tak mendapat izin dari orang tuanya. Ia menegaskan masih membuka peluang untuk naturalisasi timnas Indonesia saat diwawancara media Belanda beberapa waktu lalu. Media di sana mengatakan bahwa orang tua saya tidak mengizinkan saya membela timnas Indonesia. "Itu tidak benar. Saya masih terbuka untuk itu, tetapi saya baru berusia 21 tahun. Kata Hilges disadur dari Elf Voetbal. Fix sign Patinama, Jordi Amat, Sandy Walsh jadi WNI. Kemenkumham bocorkan Ivar Jenner dan Justin Hubner pemain naturalisasi yang akan segera bela timnas. Sebelumnya, sudah diketahui beberapa pemain naturalisasi yang akan segera membela timnas Indonesia senior yakni Jordi Amat dan Sain Patinama. Kali ini Kemenkumham memberikan bocoran baru terkait satu pemain keturunan yang dokumennya sudah sampai di Kemenkumham dan segera bela timnas Indonesia senior. Proses naturalisasi Sain Patinama sudah sampai di Kemenkumham. Ini menandakan bahwa dirinya akan segera menjadi warga negara Indonesia dan membela timnas Indonesia senior jika sudah diajukan dan mendapat SK Presiden. Sedangkan Jordi Amat dan Sandy Walsh sudah melewati Kemenkumham dan tinggal menunggu SK Presiden untuk diambil sumpah sebagai warga negara. Sekarang sudah di Presiden. Kalau saya tidak salah, 1 atau 2 minggu yang lalu, itu kemudian kita hanya menunggu SK Presiden, kata Prof. Dr. Edward Omar Sarif Hiarij. Namun hingga saat ini keduanya, Jordi Amat dan Sandy Walsh masih belum mendapatkan SK atau surat keputusan dari Presiden Joko Widodo. Menurut penjelasan yang Prof. Dr. Edward Omar Sarif Hiarij, SK Presiden akan turun setelah 1 bulan dari pengajuan. Kalau saya tidak salah dalam jangka waktu 1 bulan itu harus diambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, ujar Pak Edi. Sementara untuk naturalisasi pemain timnas Indonesia U20, Ivar Jenner dan Justin Hubner, telah menjalani proses tes medis. Setelah selesai tes medis, keduanya akan segera melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk diajukan kepada Kemenkumham. PSSI resmi akan percepat KLB, Iwan Bule dan Shin Tae-yong segera lengser? Kabar kejutan datang dari PSSI. Ketum PSSI, Muhammad Iriawan alias Iwan Bule, mengatakan bahwa akan mempercepat Kongres Luar Biasa, KLB, yang seharusnya dihelat pada tahun depan.
Iwan Bule membuat keputusan itu setelah rapat dengan 12 anggota Exco PSSI di kantor PSSI yang berada di Jakarta pada Jumat, tanggal 28 Oktober tahun 2022. Rapat dilakukan selama lebih dari 3 jam. Exco melaksanakan Exco Emergency Meeting, yang dihadiri oleh 12 anggota Exco dan memutuskan untuk mempercepat Kongres Biasa Pemilihan melalui mekanisme Kongres Luar Biasa, kata Iwan Bule di YouTube PSSI. Sebenarnya, KLB sendiri bisa dilakukan apabila ada 2/3 voters yang meminta. Namun, demi menghindari perpecahan anggota, PSSI memutuskan untuk mempercepat KLB. Sesuai tahapan aturan organisasi, sesuai bunyi pasal 34 ayat 2 Statuta PSSI tentang Kongres Luar Biasa, seharusnya sekurang-kurangnya 2/3 dari delegasi voters yang mewakili anggota PSSI mengajukan permintaan secara tertulis, ujar Iwan Bule. Maka Exco PSSI akan memulai tahapan verifikasi untuk kemudian melaksanakan Kongres Luar Biasa dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan setelah proses verifikasi selesai, lanjutnya. Namun, Exco PSSI memutuskan mempercepat Kongres Luar Biasa Pemilihan dengan memperhatikan surat yang dikirimkan oleh 2 anggotanya, imbuhnya. Dikarenakan Exco PSSI tidak ingin terjadi perpecahan di antara para anggotanya dan karena Exco PSSI adalah mandataris yang dipilih oleh voters yang mewakili anggota PSSI, tuturnya menambahkan, setelah ini, PSSI akan mengirim surat pemberitahuan ke FIFA. Nantinya, surat itu akan disebarluaskan ke media. Dua calon pemain naturalisasi asal Belanda jalani pemeriksaan kesehatan. Dua calon pemain naturalisasi, Ivar Jenner dan Justin Hubner sudah menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan itu dilakukan pada Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022, di sebuah rumah sakit di Jakarta. Pemeriksaan kesehatan merupakan rangkaian proses naturalisasi keduanya. Selain diperiksa kesehatannya, mereka juga harus dicek kelengkapan administrasinya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah pemeriksaan kesehatan mereka berjalan lancar dan baik. Kami melakukan pemeriksaan secara menyeluruh kepada mereka, ujar Head of Medical PSSI, Syarif Alwi, disadur dari laman PSSI, Rabu, 26/10. Ivar Jenner dan Justin Hubner sudah berada di Jakarta sejak Minggu, 23/10, selama di ibu kota. Keduanya juga sempat mengunjungi kantor PSSI yang berada di GBK Arena, Senayan, Jakarta Pusat.